Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Marhamah dari Prodi PGSD kelas 2D NPM 201400144. Saya akan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kruri yang berarti tempat, atau istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga terutama dalam bidang berpacu. Istilah kurikulum berasal dari Romawi kuno ataupun di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah atletik pada zaman Romawi ini yaitu krurio yang berarti berlari. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari dari garis finish untuk memperoleh medali ataupun sebuah penghargaan. Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang kursis terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu. Jika di SD ataupun MI, waktu yang harus ditempuh selama 6 tahun, begitupun seterusnya. Sedangkan secara kriminologi, kurikulum adalah rancangan penghargaan ataupun sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperhijazah. Dengan kata lain, yaitu apabila peserta didik memperoleh ijazah, berarti ia telah memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh mata pelajaran yang telah diajarkan. Selama itu juga, kurikulum juga diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk peserta didik dan tenaga pendidik, kemudian menjadi pendidikan Indonesia lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu B. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pengertian ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan adaptasi, seleksi, ataupun modifikasi dari yang diorganisasikan di konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, biografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. Contohnya itu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan budaya. IPS ataupun studi sosial ini merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi ataupun cabang-cabang ilmu sosial, ilmu sosiologi, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan kemudian psikologi sosial. Yang kedua yaitu pengorganisasian isi materi IPS. Dan yang bagian C yaitu pendekatan saintik pada kurikulum. Pendekatan saintrifikasi merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa-siswa, bukan kepada guru. Guru hanyalah fasilitator, ataupun pendekatan saintifikasi berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui
suatu tahapan-tahapan yang disebut dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang terintegrasi. Maksudnya itu adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, theme, concepts, baik dalam bentuk within single disciplines ataupun across several disciplines and within and across limits. Model-model pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013, pembelajarannya adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, disajikan secara khas oleh gurunya. Model pembelajaran yang dikembangkan ada 3, yaitu yang pertama, based learning, B, discover learning, dan C, problem based learning. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek ataupun kegiatan sebagai inti pembelajaran. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses peserta didik membuat keputusan tentang kerangka ataupun kerja. Yang kedua yaitu adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Bagian yang ketiga yaitu peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas masalah tentang yang diajukan, yaitu model pembelajaran penemuan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu perancangan, yang kedua yaitu pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu sistem penilaian. Yang bagian 3 adalah model pembelajaran berbasis masalah, merupakan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapatkan pengetahuan yang penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan suatu masalah dan memiliki model belajar sendiri dan memiliki percakapan berpartisipasi dalam tim. Selanjutnya itu kesimpulannya, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman ataupun pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun. Pendidikan IPS merupakan kajian yang memusatkan pada aktivitas kehidupan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.